Laut Bali, tempat hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402. Kapal selam KRI Nanggala 402 adalah salah satu unsur kekuatan bawah laut milik TNI AL. KRI Nanggala 402 telah ditemukan di utara perairan Bali Utara. Karamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali Utara meninggalkan duka bagi kita semua, rakyat Indonesia. Laut Utara Bali ini sendiri memiliki cerita rakyat dan kisah mistis yang masih melegenda sampai saat ini. Pada awalnya, dalam cerita rakyat disebutkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Bali merupakan satu kesatuan. Tapak Jero Mangkuketut maliarsa kepada Tribun Bali. Menurut Babat Arya Bang Pinati, Empu Sidi Mantra beryoga semedi memohon kemuliaan dan kerahayuan jagat kepada Bahtara Siwa dan Sang Hyang Baruna Geni. Beliau dititahkan untuk menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali, dan terjadilah keajaiban, yaitu air laut pasang yang mengakibatkan Pulau Jawa dan Bali menjadi terpisah. Kisah mitos ini bernama Segara Rupe, yang secara harfiah maknanya adalah lautan sempit yang disebut dengan nama Selat Bali. Dahulu ada seorang Brahmana yang bernama Empu Sidi Mantara yang sangat sakti mandraguna, kaya raya dengan istrinya yang cantik dari kerajaan Daha. Sekalipun kehidupannya sejahtera, tapi dia terusik dengan ulah anak sematawayangnya yang bernama Mani Angkeran yang setiap harinya suka berjudi. Akibat kebiasaannya tersebut, dia memiliki banyak hutang yang membuat harta kekayaan ayahnya habis. Untuk membayar hutang judinya, walaupun harta ayahnya sudah habis, dia tidak pernah bertobat dari kebiasaannya berjudi hingga hutangnya bertambah banyak. Dalam keadaan yang terjepit, Sang Empu Sidi Mantra bertapa dan beryoga samedi, memuja Ida Sang Hyang Widiwasa untuk memohon pertolongannya agar bisa membayar hutang anaknya. Saat bersemedi, beliau mendapatkan pau wisik atau wahyu agar Sang Empu datang ke kawah Gunung Agung, sebab di sana ada harta karun. Dengan kesaktiannya, Sang Empu cepat sampai di kawah Gunung Agung. Lalu beliau mulai merapalkan mantra-mantra. Maka muncullah Sang Naga Basuki dari persembunyiannya dan menanyakan keperluannya, datang ke kawah lembah Gunung Agung. Lalu berceritalah Sang Empu Brahmana ini tentang kesulitannya, sehingga Sang Naga memberi dia emas dan intan yang melimpah untuk membayar hutang anaknya. Tetapi dengan syarat agar sang anak harus mengubah perilakunya agar tidak berjudi lagi. Sang Empu pun menyanggupinya. Lalu pulanglah Sang Empu Sidi Mantra ke Daha dan langsung disuruh anaknya untuk membayar hutangnya, tapi dengan syarat tidak boleh berjudi lagi. Setelah dibayar semua hutangnya, ternyata harta tersebut masih ada sisanya, dan di sanalah Mani Angkaran tergoda untuk berjudi lagi, bahkan sampai punya hutang yang begitu banyak karena kalah judi. Peristiwa tersebut membuat Sang Empu kehabisan akal, yang membuat ia tidak menghiraukan lagi anaknya tersebut. Lalu Mani Angkaran pergi meninggalkan rumah ayahnya di Daha karena sudah tidak dihiraukan lagi oleh ayahnya dan keluarganya. Hingga akhirnya dia teringat bahwa sang ayah memperoleh emas dan intan dari kawah Gunung Agung. Dia pun pergi ke sana, dan di sana dia melihat seekor naga sedang bersemedi.
Terlihatlah olehnya di ekor naga tersebut banyak tersimpan emas dan permata. Lalu ia mengambil pedang dan memotong ekor sang naga tersebut. Sang naga pun kesakitan dan marah. Maka dibakarlah manik angkaran dengan semburan apinya sampai habis menjadi abu. Setelah berminggu-minggu anaknya tidak pulang, sang empu Sidi Mantra mulai sedih karena kehilangan anaknya. Akhirnya dia pun bersemedi untuk meminta petunjuk di mana keberadaan anaknya. Saat bersemedi ia mendapatkan wahyu bahwa anaknya sudah mati dibakar sang naga di kawah Gunung Agung sampai menjadi abu. Dia pun pergi ke kawah Gunung Agung dan menanyakan keberadaan anaknya kepada sang naga Basuki. Apakah ada anaknya datang kemari, tanya sang empu. Sang naga Basuki pun menjawab bahwa anaknya telah ia bakar sampai habis menjadi abu karena memotong ekornya. Dengan perasaan terharu dan sedih, empu memohon kepada sang naga agar menghidupkan kembali anaknya. Sang naga pun menyanggupinya asalkan sang empu bisa menyambung kembali ekornya yang putus ditebas oleh manik angkaran. Dengan kesaktiannya masing-masing, akhirnya ekor sang naga bisa tersambung lagi dan sang anak telah hidup kembali. Lalu beliau mendapat anugerah dari Batara Siwa dan Sang Hyang Barunigeni agar menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali. Sehingga terbelahlah Pulau Jawa dan Bali untuk memisahkan sang anak agar hidup mandiri di Pulau Bali, dengan tujuan agar manik angkaran bisa bertobat dan tidak berjudi lagi. Dan laut antara Pulau Jawa dan Bali inilah yang kita kenal sekarang dengan nama Selat Bali. Mitos legenda ini masih sangat dipercaya masyarakat di pesisir Pulau Bali, sehingga membuat masyarakat menganggap daerah perairan Selat Bali menjadi angker, dan setiap tahun di daerah ini diadakan upacara dan upakara pakalem yang disebut dengan sarana Kanten Dirgayusa Bumi dan Tawur Getuh, agar daerah tersebut terhindar dari bencana dan diberi keselamatan dan kesejahteraan.